warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Idam Edu. Kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan tes SKB CPNS Guru Sekolah Dasar materi pedagogi bagian ketiga. Mari kita simak soal dan pembahasannya. Yang pertama, pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal. Dalam hal ini, guru menerapkan teori belajar ... Apakah A. Classical conditioning, B. Cognitionism, yang C. Behaviorism, D. Operant conditioning. Dari ciri-ciri soal atau kata kuncinya yaitu guru memberikan pujian atau reward kepada siswa yang berhasil. Kira-kira jawabannya apa? Ya, teori belajar cognitionism atau teori belajar konektivitas. Pembahasannya satu persatu karena dengan adanya pemberian hadiah atau pujian, motivasi kepada siswa untuk belajar akan lebih kuat. Kemudian kalau teori belajar classical conditioning itu bukan penguatan melalui pemberian hadiah atau pujian yang memotivasi siswa dalam belajar. Kalau teori belajar behaviorism, perubahan mental yang terjadi pada diri siswa tidak diketahui dengan jelas penyebabnya. Sedangkan teori belajar operant conditioning tidak mengenal adanya penguatan. Oke ya, lanjut soal nomor 2. Di bawah ini adalah contoh dari adanya dampak dari keyakinan akan kemampuan diri seorang siswa, yaitu dampak ya, yang akan memberikan dampak kata kuncinya. Oke, apakah A. Ratna dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang tua? Atau B. Hesti merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes? C. Yanto merasa pusing setelah mengerjakan tugas? D. Adi menangis setelah berantem dengan Agus untuk berebut mengerjakan tugas. Kira-kira jawabannya apa ya? Yang akan mempengaruhi kemampuan seseorang. Jawabannya iya, yang B. Hesti merasa sakit perut karena akan mengikuti tes. Karena Hesti menunjukkan ketidakyakinan akan dirinya dalam menghadapi tes, maka akan berakibat pada hasil tesnya. Oke, soal nomor 3. Kegiatan berikut adalah salah satu cara untuk mengaktifkan indera anak didik kita agar dapat berkembang secara maksimal. Oke, kata kuncinya adalah mengaktifkan indera. Apakah A. Siswa berolahraga di lapangan? B. Guru memberi hadiah kepada siswa berprestasi? C. Siswa diajak berkarya wisata? Atau D. Siswa belajar di ruang laboratorium? Kata kuncinya kembali yaitu mengaktifkan indera. Indera berarti ada beberapa macam ya, mulai dari penglihat, ada peraba, ada perasa. Yang menunjukkan untuk memaksimalkan indera itu iya, jawabannya adalah D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Karena kegiatan ini dapat melatih cara mendengar yang efektif kepada siswa. Lanjut soal nomor 4. Dalam proses mengkonstruksi pengetahuannya, konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada mengkonstruksi pengetahuan. Apakah A. Masa lalu dan masa depan? Masa lalu dan masa depan. Yang B. Masa sekarang dan masa lalu. C. Masa siswa belajar. Atau D. Saat siswa sedang melakukan kegiatan. Jadi kata kuncinya adalah mengkonstruksi pengetahuan. Untuk membangun pengetahuannya itu, pemahamannya siswa, apakah yang dibutuhkan di sini? Ya, jawabannya adalah masa sekarang dan masa lalu. Karena dalam mengkonstruksi pengetahuan siswa diperlukan analisis gagasan pada masa sekarang dan dikuatkan dari pengalaman-pengalaman yang sudah lalu. Nomor 5. Perspektif kognitivisme berpendapat bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh apakah A. Pengalaman, B. Berbagai penguatan, C. Cara belajarnya, atau D. Lingkungannya. Untuk kata kuncinya ada kognitivisme. Kognitif ya. Kata kuncinya adalah kognitif. Kognitif berarti apa? Ya, pengalaman.
Karena pada dasarnya perilaku siswa bukan merupakan fungsi sesuatu sebagai ganjaran, tetapi lebih ditentukan oleh persepsi siswa yang dibangun oleh pengalaman atau pengetahuan yang berharga. Yang nomor 6. Pada dasarnya, strategi pembelajaran di sekolah dapat menggunakan teori belajar behavioristik untuk mengajarkan siswa memproses informasi sebagai berikut, kecuali kata kuncinya adalah teori belajar behaviorism. Apakah A. membuat asosiasi, kemudian yang B. membedakan, C. membuat skema, atau D. mengingat? Jawabannya ya, membuat skema. Karena tujuan penguatan teori behavioristik dalam strategi pembelajaran adalah bukan untuk membuat skema. Kembali soal nomor 7. Pada waktu Pak Idam mengajarkan muatan pelajaran IPS, ia menerapkan pembelajaran melalui menemukan. Berkaitan dengan hal tersebut, langkah-langkah yang harus ditempuh Pak Idam diantaranya adalah: apakah A. memberikan kasus untuk dianalisa secara bersama, ya, dianalisis bersama-sama. Kemudian yang B. menghubungkan hasil pengamatan dengan analisis. Atau C. memberitahu tentang konsep dasar yang relevan dengan materi. Atau D. menyusun prosedur yang tepat untuk mengajukan tugas. Kira-kira jawabannya adalah ya, yang C. Karena dalam memberikan dalam pembelajaran melalui menemukan, intinya adalah adanya kerja kelompok, penugasan, dan berbagi informasi. Kemudian nomor 8. Dalam proses pembelajaran, siswa diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas bersama teman-temannya. Hal ini dilakukan agar siswa dapat apakah A. mengobrol dengan temannya, bisa jadi, B. bertukar informasi, tentunya, C. saling percaya, bisa nggak ya? Yang D. saling memahami. Kira-kira jawaban yang paling tepat adalah iya, bertukar informasi. Karena dengan mengerjakan tugas bersama, siswa dapat berbagi informasi dan saling mengoreksi, bahkan berperan sebagai tutor sebaya untuk temannya. Soal nomor 9. Dalam pembelajaran konstruktivisme lebih menekankan pada pengembangan strategi berpikir siswa. Untuk itu, evaluasi yang paling tepat digunakan adalah evaluasi yang mengukur hal-hal berikut, kecuali pengetahuan saja, pengetahuan dan kinerja, sikap dan kinerja, sikap, pengetahuan, dan kinerja. Kata kuncinya adalah pembelajaran konstruktivisme. Apa yang dibangun di sini? Yang dibangun ya pengetahuan saja. Soal nomor 10. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Merupakan perkembangan anak pada tahap apakah A. tahap sensori motorik, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, tahap operasional sama. Ini mungkin tahap praoperasional konkret ya. Jawabannya yang tepat harusnya iya, tahap praoperasional. Demikian untuk soal dan pembahasan pada kompetensi pedagogi bagian ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk bisa mengikuti channel ini dan mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.